Baik teman-teman, selamat datang pada video kita kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu yang berpusat di Dahanapura, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan ini memiliki banyak nama lain, seperti Kerajaan Kadiri, Daha, dan Panjalu. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11, atau lebih tepatnya 1045 Masehi. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian, seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala, Kahuripan, dan Panjalu, Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas, seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksupya 1289 M, Kitab Negara Kertagama 1365 M, dan Kitab Calon Arang 1540 M. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II 1044 yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya Prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam Kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. 1. Prasasti Sirah Keting 1104 M. Prasasti ini memuat tentang pemberian hadiah tanah kepada rakyat desa oleh Raja Jayawarsa. 2. Prasasti di Tulungagung dan Kertosono. Prasasti ini berisi masalah keagamaan, diperkirakan berasal dari Raja Bameswara tahun-tahun 1117 sampai tahun 1130 M. 3. Prasasti Ngantang 1135 M. Pada prasasti ini menyebutkan tentang Raja Jayabaya yang memberikan hadiah kepada rakyat desa Ngantang sebidang tanah perdikan yang bebas dari pajak. 4. Prasasti Jaring 1181 M.
Prasasti dari Raja Gandra yang memuat tentang sejumlah nama hewan, seperti kebo waruga dan tikus vinada. 5. Prasasti Kamulan, 1194 m. Prasasti ini menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Kertajaya, Kerajaan Kediri telah berhasil mengalahkan musuh yang memusuhi istana di Katang-Katang. 6. Berita asing. Berita asing tentang Kerajaan Kediri sebagian besar diperoleh dari berita Cina. Berita Cina ini merupakan kumpulan cerita dari para pedagang Cina yang melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Kediri, seperti Chu Fanci karangan Chu Jukua, 1220 m. Dalam persaingan antara Kediri dengan Panjalu, ternyata Kediri yang lebih unggul dan menjadi sebuah kerajaan yang kekuasaannya sangat besar. Raja terbesar Kerajaan Kediri adalah Jayabaya yang berkuasa. Panjalu dan Jenggala dapat bersatu kembali. Lencana Kerajaan Kediri menggunakan simbol Garuda Muka yang merupakan simbol Raja Airlangga. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya, 1222. Kekuasaannya dihancurkan oleh Ken Arok sehingga Kerajaan Kediri runtuh dan muncullah Kerajaan Singasari. Raja Kerajaan Kediri, Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu, Sri Kameshwara, Prabu Jayabaya, Prabu Sarwaswera, Prabu Kronkaryadipa, Srengga Kertajaya. Berikut ini beberapa peninggalan Kerajaan Kediri. Itulah tadi pembahasan tentang Kerajaan Kediri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.